warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nuraini dari kelas 11-2. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia itu reaksi kimia yang bolak-balik atau reversibel. Ciri-cirinya itu yang pertama ada sistem tertutup dan berjalan dengan dinamis. Lalu yang pertama itu ada tetapan kesetimbangan Kc. Nah, rumus kesetimbangan Kc itu, Kc sama dengan konsentrasi produk pangkat CoF per konsentrasi reaktan pangkat CoF. Nah, di Kc ini kita itu cuma ada fase gas dan aquos. Lalu di sini ada contoh soal yang pertama. Reaksinya itu ada N2 gas plus 3 H2 gas ketimbang 2 NH3 gas. Rumusnya itu kan Kc itu sama dengan konsentrasi produk di pangkatan CoF dan per konsentrasi reaktan di pangkatan CoF. Nah, jadi di sini itu produknya itu yang di sebelah kanan dan CoF-nya itu yang paling depan ini, jadi 2. Jadi kita tulis konsentrasi NH3 pangkat 2 per N2, karena di sini nggak ada pangkatnya jadi kita nggak usah tulis pangkatnya, dikalikan konsentrasi H2 pangkat 3. Lalu contoh soal yang kedua itu ada 2 SO2 plus 2 Cl2 setimbang 2 SO2 Cl2 plus O2. Jadi kita tulis di sini SO2 Cl2 pangkat 2 karena di sini KF-nya 2. Terus di sini konsentrasi O2 per konsentrasi SO2 pangkat 2 konsentrasi Cl2 pangkat 2. Lalu yang kedua itu ada tetapan kesetimbangan Kp. Nah, kalau yang Kp ini kita cuma ada di fase gas doang. Kalau Kc tadi itu kan ada gas dan aquos. Kalau Kp cuma ada gas. Lalu rumus Kp itu konsentrasi P produk pangkat CoF per konsentrasi P reaktan pangkat CoF. Tapi kalau misalnya kita cari P totalnya, itu rumusnya P total sama dengan mol zat per mol total dikali P total. Nah, di sini ada contoh soal untuk Kp. 1. Gas N2 bereaksi dengan H2 pada suhu 30 derajat Celcius membentuk gas NH3 dalam keadaan setimbang. Tekanan parsial gas H2 sama dengan 1/4 atmosfer, gas N2 sama dengan 1/12 atmosfer, dan gas NH3-nya itu 1/4 atm. Terus kita di sini disuruh tentukan tetapan kesetimbangan Kp pada suhu tersebut. Terus kita tulis dulu reaksinya. N2 gas plus 3H2 gas setimbang 2NH3. Nah, di sini saya kasih warna merah karena awalnya dia itu belum setara, jadi kita setarakan dulu. Terus kita langsung cari PN2-nya itu udah ada di soal sini, udah diketahui. Jadi kita langsung taruh di sini. Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 per PN2 PH2 pangkat 3. Lalu kita masukin yang ini yang udah diketahui. 1/4 pangkat 2 per 1/12 dikali 1/4 pangkat 3. Lalu itu kita coret di sini 1/4 yang kita coret pangkat 2-nya, jadi di sini 1/4 pangkat 1. Lalu 1/1/12 dikali 1/4. Kalau perkalian itu atas kali atas dan bawah kali bawah, jadi 1/1/48. Terus kita balik jadi 1 kali 48/1 sama dengan 48. Lalu yang ketiga ada hubungan Kc dengan Kp. Rumusnya itu Kp sama dengan Kc R dikali T pangkat delta N. Nah, keterangannya itu R-nya itu adalah tetapan. Tetapan itu kita selalu memakai 0,082.
Terus T itu adalah suhu. Suhu yang kita pakai di sini itu Kelvin. Nah, kalau misalnya di soal itu suhunya adalah Celcius, maka kita harus menambahkan 273 agar dia suhunya Kelvin. Nah, terus ada delta N. Delta N itu koef kanan dikurang koef kiri. Nah, di sini ada contoh soal untuk hubungan antara Kc dengan Kp. Reaksi yang pertama ini ada PCl5 setimbang PCl3 ditambah Cl2. Di soal itu diketahui suhunya 191 derajat Celcius. Karena kalau di hubungan Kc dengan Kp itu harus memakai suhu Kelvin, maka kita tambahkan 273. Jadi hasilnya 464 derajat Kelvin. Terus delta N nya itu 2 kurang 1. Kenapa 2 kurang 1? Karena delta N itu koef kanan kurang koef kiri. Di sini di kanan kita punya koefisiennya 1 ditambah 1. Di sini juga 1. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Di soal juga kita sudah diketahui Kc-nya berapa. Jadi kita tinggal masukin Kc R kali T pangkat delta N. 3,26 kali 10 pangkat min 2 di tanda kurung 0,082 dikali 464 pangkat 1. Kenapa di sini 0,02? Karena R-nya itu akan selalu 0,82 karena sudah ada aturannya seperti itu. Jadi di sini kita kalikan dulu yang tanda kurung di sini, lalu di sini kita kaliin. Ini 3,26 nya kita kalikan sama yang ini. Habis itu hasilnya itu 124 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 itu 0,01. Jadi 0,01 kita kalikan 124, hasilnya 1,24. Lalu ada derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu rumusnya mol Rx per mol mula-mula. Lalu di sini ada contoh soal untuk derajat disosiasi. Yang pertama itu pada reaksi kesetimbangan 2Hi gas setimbang H2 gas ditambah I2 gas sebanyak 0,1 mol Hi dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Derajat disosiasinya Hi adalah, kita di sini harus nulisin reaksinya dulu berapa, karena di sini itu kita butuh pakai MRS, mula-mula reaksi setimbang. Di sini diketahuinya mula-mulanya itu 0,1 mol Hi. Jadi kita tulis 0,1. Kenapa di sini saya tulis 0? Karena produk itu mula-mulanya selalu 0. Terus setimbangnya I2 itu adalah 0,02, jadi kita tulis di sini 0,2, sorry. Nah, cara kita mencari yang merah-merah ini 0,2 dibagi sama koef di sini, koefnya 1, 0,2 dibagi 1, terus kita kaliin ke sini semua. Jadi 0,2 bagi 1 itu 0,2 dikali 1, 0,2 kita taruh sini, 0,3 dikali 2 sama dengan 0,4 kita taruh sini. Lalu di sini itu 0,1 dikurang 0,4 sama dengan min 0,3. Di sini 0 ditambah 0,2 sama dengan 0,2, di sini juga sama. Karena produk itu selalu ditambah, kalau reaktannya baru kita kurangin. Terus kita bisa mencari disosiasinya. Disosiasi yang dicari itu kan Hi. Jadi mol R per mol M. Kita pakai yang mol R yang ini dan mol M yang ini karena kita mencarinya yang Hi. Jadi 0,4 per 0,1 sama dengan 0,4. Dan yang terakhir ada faktor-faktor kesetimbangan. Yang pertama itu ada konsentrasi.
Konsentrasi itu kalau misalnya konsentrasi zatnya ditambah, maka dia akan bergerak ke lawan. Jadi kalau misalnya konsentrasinya dia ada di kiri tapi dia akan menambah, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Lalu kalau konsentrasi zatnya dikurangin, maka dia akan bergerak ke dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia konsentrasi zat ini ada di sebelah kanan, maka dia akan bergerak ke sebelah kanan juga karena dia akan bergerak ke dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada suhu. Jika suhu dinaikkan atau ditambahkan, maka dia akan geser ke delta H yang positif atau yaitu endotermia. Tapi kalau misalnya suhunya itu dikurangin atau diturunin, maka dia akan bergeser ke delta H yang negatif atau exotherm. Lalu yang ketiga itu ada tekanan dan volume. Jika tekanan itu dinaikkan atau ditambahkan, atau volume diturunkan atau dikurangkan, maka dia akan bergeser ke koefisien yang paling kecil. Terus sebaliknya, kalau misalnya tekanannya itu diturunkan atau volume itu dinaikkan, maka dia akan bergeser ke koefisien yang paling besar. Nah, di sini ada contoh soal untuk faktor-faktor kesetimbangan. Yang pertama ini ada reaksi yang pertama itu ada N2 plus 3H2 setimbang dengan 2NH3. Yang itu tekanan diperbesar. Jika tekanan diperbesar, maka geser ke koefisien kecil. Koefisien kecil di sini ada di sebelah kanan karena koef kanan itu 2, koef kiri itu 4. 3 tambah 1, 4. Jadi koef kiri itu 4. Maka geser ke kanan. Jadi kalau tekanan itu diperkecil, maka kita geser ke kiri karena tekanan diperkecil itu geser ke koef yang paling besar. Terus di sini ada reaksi yang kedua. Reaksi kedua kita itu ada 2NO plus O2 setimbang 2NO2. Terus di sini kita diketahui delta H-nya. Delta H-nya itu min 216 kJ. Kalau delta H di sebelah kanan negatif, maka secara tidak langsung di sebelah kirinya itu positif. Jika kalau misalnya yang di kirinya negatif, yang di kanannya pasti positif. Itu kebalikannya aja. Terus di sini ada konsentrasi NO2 ditambahkan atau dinaikkan, maka dia akan geser ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena jika konsentrasi zat itu ditambahkan, maka dia akan bergeser ke lawannya. Lawannya itu ada di sebelah sini karena NO2 terletak di sebelah kanan. Sama seperti konsentrasi O2 ditambahkan, jadi dia akan geser ke sebelah kanan. Terus ada volume diturunkan atau dikurang, maka dia akan geser ke kanan. Kenapa? Karena jika volume diturunkan, dia akan geser ke koef yang paling kecil. Terus ada terakhir suhu diturunkan, maka dia akan geser ke kanan. Kenapa? Karena jika suhu diturunkan, dia akan bergeser ke delta H yang negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.